Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sri Perwani, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Asih, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu Guru, serta wakil khusus kepada Bapak Darmawan SPD yang pada saat ini sedang melakukan pengimbasan atau diseminasi modul yang telah beliau pelajari, yaitu budaya positif. Pertama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, serta nikmat-nikmat yang lain sehingga kita dapat bersilaturahmi berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam mudah-mudahan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tidak banyak yang saya sampaikan, tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Ibu Sri, dan beliau juga selaku PP atau nanti sebentar lagi akan menjadi fasilitator. Jadi yang saya sampaikan adalah saya pribadi sebagai kepala sekolah, selamat datang Bu Bupati, selalu mendukung apa yang dilakukan oleh guru-guru berkaitan dengan regulasi. Memang sekarang harus dilakukan atau harus diikuti guru penggerak. Jadi ini marilah kita niatkan bahwa ini adalah semuanya untuk anak didik kita. Jadi walaupun nanti ada embel-embelnya jadi kepala sekolah, pengawas dan sebagainya, itu merupakan suatu hal yang wajar, mungkin hanya atau bonus atau apapun namanya. Yang penting niatnya adalah untuk kemajuan dalam pendidikan yang kita jalani ini. Kalaupun tidak mengikuti guru penggerak pun sebetulnya masih banyak juga cara-cara atau jalan lain. Namun karena guru penggerak ini merupakan, ya kalau boleh dibilang keharusan, karena memang regulasinya seperti itu, ya. Dan di informasi yang kita terima di setiap angkatan itu tentunya menyangkut kebijakannya yang disampaikan berbeda-beda. Katakanlah kalau jadi kepala sekolah atau pengawas itu jangan dijadikan satu tujuan, kan seperti itu. Tetapi kemarin di Lokakarya yang terakhir dari angkatan 7 disampaikan curhatan dari para guru penggerak maupun guru, bahkan PP juga pada mengatakan kalau guru penggerak bisa jadi kepala sekolah atau pengawas, bagaimana nih Pak, saya PP, kan seperti itu. Jadi termasuk kemarin juga itu ditampung oleh Pak Murozi selaku bidang PTK di Dinas Pendidikan. Ya, beliau mewakili Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyampaikan seperti itu. Jadi memang semuanya itu apa yang menjadi impian atau yang menjadi katakanlah jalannya guru-guru nanti seperti apa, jadi apa dan sebagainya, itu dinas sudah memikirkan masalah itu. Bapak Ibu guru tidak usah khawatir. Jadi termasuk kemarin sudah diseleksi juga di angkatan 5 kalau nggak salah Bu ya. Angkatan 5 itu guru penggerak angkatan 5 sudah diseleksi, dan kita juga
sudah mendapat kabar ada beberapa teman kita khususnya di lingkungan Pondok Bambu ini ada juga yang nantinya menjadi pengawas dan sebagainya. Itu merupakan suatu apa ya, kalau menurut saya tidak usah dijadikan tujuan. Kalaupun seperti saya pribadi juga jadi kepala sekolah sebenarnya saya nggak mau gitu, karena memang harus ya udah jalani begitu. Jadi ini yang penting kita niatkan, tujuan kita adalah semuanya untuk kemajuan pendidikan, khususnya di sekolah kita, untuk putra putri kita, agar setiap perubahan-perubahan itu mereka akan mengalami dan mendapat pengetahuan-pengetahuan khususnya dari para guru penggerak. Itu saja mungkin saya sampaikan. Sekali lagi saya mendukung sepenuhnya pelaksanaan rangkaian acara yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini, khususnya Bapak Darmawan saat ini, dan juga kemarin sudah kita hadiri, yaitu loka karya ke-7 dari Ibu Suparti selaku PGP angkatan ke-7. Untuk teman-teman yang lain silakan nanti menyusul di angkatan-angkatan berikutnya. Kalau tidak salah masih ada satu angkatan lagi, yaitu angkatan 10. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Izin menyampaikan ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu, di sini ada ilustrasi gambar, ada gambar jam, ada orang sedang berjalan. Jam itu pastinya bergerak dan dia terus bergerak. Ketika tidak bergerak, pastinya jam itu karena mati. Mati karena apa? Baterainya habis. Yang kedua, orang ini sedang berjalan, pastinya juga dia bergerak, jalan terus sambil ya mungkin sambil membaca, ya membaca lingkungan, membaca literasi dan lain sebagainya. Bisa juga dia tidak bergerak karena apa? Karena sakit, ya kan? Karena ya mungkin dia meninggal, selesai. Nah itulah ketika kita menyikapi kehidupan yang kita jalani ini. Oleh karena itu, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Biar bagaimanapun sekolah kita ini sekolah yang sangat luar biasa. Yang ketika kita sudah cinta, maka timbul itu. Kalau dulu saya pernah di salah satu instansi ada yang namanya dua prinsip, ada yang namanya belonging, ada yang namanya sense ownership. Kalau cuma sense belonging, datang absen selesai, pulang, itu sense belonging aja selesai. Tapi kalau sense ownership, dia sudah melekat kepada dirinya. Oh, saya sudah kerja di sini, ini ladang saya. Tadi pernah memang dikatakan itu sense belonging dan sense ownership. Maka ketika sudah kita memang sudah melekat, ya kita sampai kepada rasa memiliki sekolah ini. Makanya yang sampai sore, sampai malam, ngupas tuntas dan lain sebagainya itu sudah masuk kepada bagian sense ownership. Nah, ini diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang memang ini modul yang paling berat, ya katakanlah di modul 1.4 ini berbicara tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuannya apa? Tujuannya itu calon guru penggerak
dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Budaya positif di sini ya meliputi ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, ini coba kita diskusikan, kita bahas sama-sama perihal tentang budaya positif ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Nah ini Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar ini memang sangat luar biasa. Apalagi kita pernah alami fase-fase pembelajaran, mulai dari fase COVID-19 sampai dengan masa transisi dan masih sampai dengan saat ini. Itu perubahannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita juga dituntut harus memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Maka perubahan paradigma ini cara berpikir kita ketika masa COVID-19 kita dipaksakan bagaimana tetap memberikan layanan yang maksimal kepada peserta didik. Oleh karena itu, karena diikuti dengan perkembangan teknologi, alhamdulillah kita masih tidak tergantikan peran guru ini. Bayangkan profesi-profesi yang lain, itu yang wajib kita syukuri. Jadi kita tetap bisa memberikan layanan kepada peserta didik. Baik, next. Nah ini perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu kita bermain sedikit. Saya ini ada kertas. Di situ ada gambar, ada tangan mengepal, ada yang terlepas. Ini saya kasihkan Bapak Ibu, silakan. Nah ini cukup satu saja berpasangan, yang satu tidak pegang. Yang satu tidak pegang, Bapak boleh pegang yang barangnya, boleh. Bu jadi tidak pegang. Jadi Pak Ilham boleh pegang, Pak Satu tidak. Bu Dia silakan cari pasangan sama ya, oke. Baik sudah. Nah sekarang dari sini kita coba ilustrasikan, kita sedikit main game Bapak tentang perubahan paradigma. Sekarang silakan tulis di kertas tersebut. Ya, Bapak Ibu, barang yang paling Bapak Ibu sukai, barang yang paling Bapak Ibu cintai, jam tangan kah, HP kah, kemudian sepeda motor kah, pokoknya yang di genggaman itu tuh yang memang barang yang disukai. Sudah, pasangan B-nya tidak perlu yang menulis. Nah, kita yang B-nya coba. Pak Ilham, ini Pak Ilham bukannya. Baik ya, sudah Pak. Satu Pak, barang yang paling Bapak cintai. Satu Pak. Sekarang lebih Pak, lebih di genggaman ke Bapak. Genggam Bapak gini. Genggam Pak, genggam. Sekarang Bapak mau pasangan dengan siapa? Pak Bupati ya? Oke, Pak Bupati. Iya, nanti dulu Bupati, jangan kasih clue-nya. Oke, baik. Sudah yang pegang? Baik, sekarang yang tidak pegang angkat tangan dulu. Yang tidak pegang. Nah, sekarang yang tidak pegang itu melihat genggaman tangan temannya. Ya, kira-kira itu barang yang dia paling cintai, paling sukai, bagaimana bisa Bapak Ibu miliki? Caranya gimana Pak? Padahal Pak dirayu, dipaksa, dikritiki, diancam, boleh silakan. Pak Santo nih pegang Pak Ilham. Boleh, akhirnya sehingga Bella buka genggaman barang yang dia miliki, terserah mau dirayu Pak Ilham ini boleh, terserah mau dipaksa atau ditodong. Pak Sabtu nodong boleh, ngajak mau juga. Sekarang kita kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3. Ya silakan Bapak Ibu, ayo. Sehingga genggaman yang dia miliki terbuka
dengan apa pokoknya silakan, dengan cara memaksa, merayu, ya merayu, terus mengancam, boleh silakan. Merayu, mengancam, memaksa, boleh silakan. Oke, silakan. Berarti rayu dia terbuka tuh genggaman barang yang ada di Bu Ika. Silakan. Kira-kira Bu Ika kalau membuka atau tidak? Nah, silakan. Baik, stop. Ya, siapa yang terbuka genggamannya? Bu Yani. Nampak Bapak. Mikrofon. Berarti kesayangan Bapak itu. Tapi pertanyaannya Pak. Nah ini kasih testimoni. Pak, kenapa itu bisa terbuka? Itu kan barang kesayangan Bapak. Berarti bisa diambil. Kenapa Pak kira-kira? Karena sudah di mungkin dia ini punya indera keenam kan. Jadi saya tulis nggak ada yang tahu untuk mikrofon. Berarti sudah memahami saya. Nah, artinya barang Bapak rela dong di dia. Ya, ada lagi? Ada lagi? Nah, alhamdulillah. Berarti ini bicaranya dengan apa tadi? Diancam, apa dipelitin, atau dikasih kopi? Silakan. Dirampas. Terima kasih, Pak Tono. Dirampas. Ya, dirampas itu tadi ada positif, ada negatif. Baik. Berarti barang yang tadi di genggaman itu terlepas. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa kira-kira? Diri sendiri kan? Diri sendiri yang memegang. Tadi yang memegang kontrol kalau misalnya terbuka genggamannya, berarti orang lain juga bisa mengontrol. Nah itu kan nanti kita masuk ke paradigma perubahan berpikir kita. Berikutnya, ini menurut Dr. William Glasser, kontrol teori atau choice teori, ilusi guru mengontrol murid. Nah itu, ya kan kadang kita menjadi sifatnya mengontrol. Itu sebagai ilusi saja sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terkadang begitu kita sebagai guru ya menjadikan anak kita didik sesuai apa harapan kita, ternyata itu belum tentu di dalam dirinya itu diterima. Itu juga sebagai ilusi. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ya karena anak-anak itu kalau udah sama orang dewasa biasanya nurut-nurut aja. Nah, lanjut. Baik Bapak Ibu, nah ini ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan seperti itu. Ya kita nih ikut CGP supaya teman-teman lihat apa paradigma berpikirnya. Ternyata ada yang tidak, ada yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan orang lain bisa mengontrol saya. Nah tadi itu orang lain bisa mengontrol saya dengan cara dipaksa, dirayu, dibujuk. Juga sama, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan model berpikirnya menang kalah itu pada stimulus respon. Bagaimana dengan teori kontrol? Teori kontrol di sini realita atau kebutuhan kita berbeda. Ya, masing-masing Bapak Ibu punya kebutuhan yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda juga. Dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan di era sekarang ini? Juga semua perilaku memiliki tujuan. Pastinya seperti itu. Ya, tadi menggenggamkan sebuah
kepalan ya barang yang kita miliki tujuannya agar dipertahankan, karena ini jangan sampai dimiliki oleh orang lain. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda itu pada saat teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya nggak bisa kita nyuruh memaksa juga nggak bisa. Bisa kita dipaksa nggak bisa. Ya. Nah kemudian Anda tidak bisa mengontrol ya orang lain, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan juga model berpikir menang. Tidak ada yang merasa salah murid. Juga kan selama ini, kita guru, pokoknya puasa lah, murid merasa bersalah. Tidak. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Nah ini Bapak Ibu. Perubahan paradigma dalam pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip ya pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran ya untuk memenuhi kebutuhan belajar individu sebagai murid, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, ini nanti akan kita terapkan berkolaborasi dengan Bapak Ibu ya, khususnya Ibu Evi yang sudah menguasai ilmu tentang anak berkebutuhan khusus. Kita coba berkolaborasi kira-kira apa kebutuhan belajar mereka, dan perubahan paradigma dalam pembelajaran membentuk karakter pada murid, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Pasti Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan profil pelajar Pancasila. Ya, pelajar Pancasila ini adalah sebuah dimensi karakter ya, di mana yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah ini dimensi yang pertama ini kita kuatkan dulu ranahnya. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada kemandirian, mandiri, bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dimensi-dimensi ini, ya, dimensi-dimensi karakter profil pelajar Pancasila ini nantinya akan menjadi muaranya, ya, diterapkan di peserta didik kita. Lanjut, rumah. Baik Bapak Ibu, ini disiplin positif. Nah ini materi yang poinnya. Kemarin pernah kita singgung ketika kita berkumpul, ketika kita bicara disiplin, apakah dipaksa dulu biar terbiasa atau terbiasa dipaksa? Itu disiplin. Bagaimana dengan disiplin positif? Ya kita lihat Bapak Ibu. Next. Nah, bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah sudah bagus? Yuk kita renungkan, kita cerminkan. Tidak di sini menghakimi, tidak di sini untuk mencari benar salah bagaimana disiplin di sekolah kita. Sebagai refleksi saja, ya, bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita ini kan menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau kitanya disiplin, insya Allah murid-murid kita juga disiplin. Itu sudah hukum itu. Ya, bagaimana kalau kita mendisiplinkan anak ternyata diri kita sendiri juga belum disiplin? Itu yang kekhawatiran yang kita takuti. Apalagi juga ada yang namanya dosa-dosa pendidikan. Kemudian apa sesungguhnya arti dari disiplin? Nah, nanti coba kita bahas, dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Apa makna disiplin? Nah ini, ya, apakah dipaksa, merasa salah, takut, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu penebalan katanya, kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, karena kalau nggak ada, maaf saja, kalau tidak ada aturan, tidak ada ini, kita nggak disiplin. Nah, itu kan menjadi pilihan buat kita. Akhirnya kita melaksanakan disiplin, merasa patuh, takut. Ya, berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu,
Ketika sudah tertanam dalam diri kita sendiri, insya Allah ya, karena motivasinya sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita bagaimana berusaha melaksanakan kedisiplinan yang sudah tertanam pada diri kita. Baik Bapak Ibu, ya. Ketika saya tanya, ya, guru penggerak, Bapak Ibu bisa jawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap? Guru penggerak, menggerakkan. Guru bergerak, bergerak, menggerakkan. Mana siapmu? Ini siapku. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Ini. Oke, bagus. Lanjutkan. Dingosen, ya. Dingosen Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, ya, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka ya mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Lah kayak seperti ini, datang hadir ke sini, itu kan ketaatannya tinggal bagaimana kita yang bisa mengukur. Apakah kita punya kesadaran diri dari dalam? Oh, ini loh. Itu Bapak Ibu yang bisa mengukur, saya nggak bisa. Gitu. Saya hanya mengikuti rule-nya saja. Apakah kehadiran di sini dari keyakinan diri atau ada suatu motivasi dari luar? Apa itu motivasi dari luar? Banyak Bapak Ibu, banyak, termasuk murid-murid kita. Kenapa dia mau masuk? Karena ada aturan, kan gitu. Kenapa dia datang cepat-cepat? Karena kalau nggak jam 7 nanti dihitungnya terlambat. Nah, itu motivasinya apa? Itu kan yang macam-macam. Ya, jadi kita bagaimana menanamkan motivasi intrinsik dari dalam. Jadi kalau bahasa kita nggak pakai disuruh, gitu. Benar nggak Bu? Nah itu ke anak didik kita atau ke anak kita sendiri juga itu yang kita harapkan. Pakai disuruh, tahu-tahu dia udah ibadah. Nggak pakai disuruh, tahu-tahu dia udah tanpa ada iming-iming sesuatu. Baik, lanjut. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Itu tadi poinnya, ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi anak-anak itu udah nggak pakai nak kalau kamu berangkat pagi-pagi pokoknya nanti ayah aku beri ini langsung saja tanpa ada motivasi ekstrinsik. Buang sampah juga sama, kebersihan juga sama. Dan jadi bisa nggak kita Bapak Ibu menanamkan peserta didik kita itu benar-benar kesadaran dirinya dari motivasi dalam dirinya. Berikutnya, disiplin positif merupakan ya unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah ini, ketika sudah terwujud budaya positif, maka disiplin positif ini dapat diciptakan dengan penuh kesadaran dengan melakukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Ya jadi sudah ada aturan, sudah ada rule-nya, sehingga nggak pakai ada lagi tuh yang motivasi ekstrinsik, sudah berjalan, sistemnya sudah ada, maka semua warga sekolah berjalan sesuai dengan rule-nya. Berikutnya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, satu, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah ini sudah tertanam ya nilai-nilai ini. Baik, berikutnya. Nah ini Bapak Ibu ya nilai-nilai kebajikan universalnya, mulai dari disiplin yang tadi sudah kita pahami bersama, kemudian ada kontrol diri kita, kemudian menjadi sebuah tujuan yang mulia. Berikutnya, tujuan itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal, di mana kebajikan nilai-nilai universal itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ya, dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu muaranya menjadi
tujuan karakter peserta didik kita. Berikutnya, baik Bapak Ibu, motivasi atau perilaku manusia, ya. Motivasi perilaku manusia kita lihat di sini. Baik Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia menurut Dean Goosen, Structuring School Discipline. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kan gitu. Ya, jadi kita tergantung nih motivasinya, intrinsik atau ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, ketika kita disuruh ada sesuatunya atau tidak. Nah itu kan terkadang mindset kita masih begitu, ya. Nanti kita akan melihat kepada perubahan peserta didik. Ya, berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya, konsep disiplin identitas gagah. Nah ini Ibu, ya Bapak Ibu yang menarik, coba perhatikan ini yang menarik di sini, identitas gagah. Nah ini biasanya terminan ke diri kita. Yuk kita lihat hukuman. Yang pertama hukuman. Nah ini kita selama ini pernah nggak ngalamin seperti ini? Pertama, kalau hukuman itu pastinya apa? Menyakitkan gede. Kalau hukuman itu pernah kita pasti dari Bapak Ibu ini masih mengingat masa-masa dulu di SD, SMP, SMA. Entah yang kaki jadi angkat ke atas, kemudian megang kuping, atau keliling lapangan karena terlambat, atau disetrap guru karena sepatunya beda. Aturannya harus pakai hitam, dia pakainya coklat. Pastinya menyakitkan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman bagi murid, betul tidak? Betul. Baik Bapak Ibu, saya tanya nih, pernah nggak kita mengingat apa yang pernah kita rasakan dulu? Ingat nggak? Pas Abdul ingat nggak? Yang pernah kita rasakan dulu itu kita diapain gitu? Pasti ingat nggak? Entah sama orang tua kita atau guru kita atau lainnya. Ada nggak yang ingat? Jawabannya ada, tidak ada. Ada nggak dia? Ada. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pernah nggak dia 2 minggu yang lalu makan apa? Ingat nggak? Enggak, boro-boro ingat 2 minggu yang lalu mana? Nah itu Bapak Ibu, cara kerja otak. Hanya mengingat hal-hal yang bermakna. Ternyata betul. Jadi itu melekat, ingat selamanya. Jadi kalau kita nih verbal ataupun fisik pasti teringat. Saya Bapak Ibu dulu nggak bisa kelas 3 dan kelas 6 itu menghitung bangun datar. Berarti luas ya WSI. Akhirnya saya itu suruh ngiterin meja lurus gitu, persegi. Naik ke atas meja, suruh gitu, panjangnya suruh berapa, lebarnya suruh berapa gitu. Itu masih ingat. Yang kedua di kelas 6 bangun 2, nggak bisa ngitung, saya suruh jongkok, terus lompat kodok, lompat gitu. Nah ini kan ada guru-guru yang sudah merasakan hukuman-hukuman itu. Pastinya jangankan guru dulu ya Bapak, guru sekarang ya, guru yang milenial ya, ini sebagai refleksi aja. Kita renungi, mudah-mudahan ke depannya ke sana ini yang kita pelajari nanti. Kemudian murid akan tersakiti, benar nggak Bu? Sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya di sini. Maka ingat terus. Rasanya kalau ketemu guru saya itu pasti itu bapak dulu nyuruh saya begitu. Kata belum? Nanti kira-kira ini ya. Teringat terus kita ini. Padahal dulu ngomong bodoh, waduh. Itu pasti melekat. Karena kita di sistem kerja otak ternyata yang bermakna, yang melekat di pribadi-pribadi anak peserta didik. Kemudian murid membenci peraturan, ya pasti. Ya benci ada peraturan, begini begono begitu. Murid belajar menyembunyikan kesalahan. Nah itu, takut dia, ya. Kemudian bersifat paksaan, pasti. Ya, dampaknya apa? Marah, rendah diri dan mengasingkan diri. Berikutnya penghargaan. Kira kita penghargaan itu gak gagal Pak. Ya, jangan salah. Setelah saya pelajari model ini walaupun belum tuntas, ternyata ya Allah penghargaan kok masih salah. Contoh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh
Hilang kan rankingan? Kan kita mah dulu ranking 1, 2, 3. Sekarang 1, 2, 3, yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 seneng nggak lihatnya? Enggak, tidak, dia tidak senang. Yang ada benci, kok dia bisa gitu? Nah, itu Bapak Ibu ternyata. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, nggak ada penghargaan yang tidak efektif. Ya dikasih misalnya, anak-anak nanti kalau dapat nilai 8 ulangan matematika, Pak Dharma kasih coklat ya. Wow, ternyata nggak dikasih tambah, ya nggak efektif. Hari dapat juga, wah yang lain, wah itu mah dia nyontek begini, nah tuh repot lagi. Kemudian penghargaan kerusakan hubungan, nah ini, Sandor, kopi, asik, kopi, kan enak itu, kasih kopi sebuah penghargaan. Suatu ketika saya nggak kasih kopi, wah repot. Ya, kemudian saya nggak kasih kopi ya udah, itu merusak hubungan, hati-hati. Gak bisa kita seperti itu. Juga kepada siswa tadi kita kasih nih nak, nih itu gak bisa. Merusak hubungan. Penghargaan juga sama. Ya, penghargaan menurunkan kreativitas dan penghargaan mematikan kualitas. Artinya dari penghargaan itu ternyata juga berdampak ya. Lanjut. Konsekuensi. Nah ini, kalau konsekuensi itu biasanya sanksi. Betul ya? Sanksi ya. Mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid belajar taat peraturan, dibuat oleh guru dan murid menghormati peraturan. Poinnya di sini Bapak Ibu, dibuat oleh guru dan murid. Apa itu? Yang namanya kesepakatan atau keyakinan. Oke. Kemudian restitusi. Nah, ini poin kita Bapak Ibu. Masalah terpecahkan. Pastinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid menghargai, menghormati dirinya dan orang lain. Mendorong disiplin positif, murid belajar memecahkan masalah. Nah tadi tidak kalah menang atau menang kalah, menang menang. Jadi dia tidak merasa tersakiti. Nah itu. Jadi dia nanti menjadi pribadi yang oh iya ya saya tetap diperlakukan baik. Berikutnya. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Proses menciptakan ya kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa membuat ya bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian menurut Charles Dawson ya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk ya mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang suatu seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus ya memperlakukan. Kemudian membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ya setelah berbuat salah. Ketika murid berbuat salah, guru akan ya menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak menghakimi langsung, ya diajak. Nah nanti kita lihat cara-caranya bagaimana kita memposisikan diri kita. Baik. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Silakan ya Bapak Ibu. Kira-kira nomor 1. Nomor 1 ini ya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi itu? Sudah nyatat 100 hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan ya basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa itu? Konsekuensi. Murid diminta untuk ya push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian ya mengantarkan ya menggantikan kertas ya tugas teman yang dicoret-coret itu apa? Konsekuensi. Ya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki atau karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Terima kasih. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Ya, yang sudah kita buat, sudah kita buat ya keyakinan kelas. Nah,
Ini kelas 1 sampai kelas 6 diusahakan kita buat keyakinan kelasnya baik ke siswa maupun ke orang tua. Dan mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ternyata memang benar ada perubahan lagi. Dulu kesepakatan kelas, sekarang namanya keyakinan. Kenapa? Ternyata kalau kesepakatan itu baru sepakat doang. Sepakat, tangan udah sepakat, tapi belum yakin. Nah, ternyata sekarang sudah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan lebih tergerak serta semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini salah satu keyakinan kelas, berdiskusi dengan murid, kemudian membuat poster, jadi ditulis, kemudian menyepakati keyakinan kelas. Setelah itu nanti didokumentasikan. Nah, ini contohnya, datang tepat waktu. Poinnya di sini tidak menggunakan kata negatif, tidak negatif, jangan misalnya kata-kata. Nah, ini menyerahkan tugas tepat waktu dan juga mengerjakan tugas dengan teliti. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu yang sudah saya buat, keyakinan kelasnya. Memang tidak banyak, jadi kita rangkum. Biasanya di situ hanya 5-7 saja, tapi sudah mengakomodir semua. Di situ keyakinan kelas bisa kita terapkan nanti bersama-sama. Yang kelasnya paralel juga sama. Nah, ini nanti kita sepakati. Biasanya memang ditandatangani, gitu. Namanya sepakat. Ada MOU, udah baru tempel, udah kayak pohon itu tuh. Lanjut coba kita lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita sepakati sama murid. Kalau udah oke, deal, jadi kita kumpulin deh, kita jadikan dokumentasinya. Berikutnya, nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga sangat luar biasa sekali. Mana siapmu? Mana? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan hidup, makan pastinya, minum, dan juga kesehatan. Kemudian penguasaan itu pengakuan atas kemampuan prestasi, harga diri dihormati. Nah, itu juga penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologi, disayangi, diterima, rasa sosial. Dan kebebasan juga menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru. Nah, ini kan keinginan dari diri kita, kebebasan, kebutuhan kita kan itu, tidak bisa diatur-atur. Benar nggak? Anak-anak keliling-keliling sekolah, biarin aja, dilarang-larang, jangan, Pak, repot. Yang ada kita ngeliatin aja, pantau. Nah, kita di posisi pantau aja gitu. Kemudian kesenangan, mencari kesenangan, tertawa, Nah, jadi itulah kesenangan yang kita miliki, suka, mengoleksi barang. Nah, itu kesenangan. Saya misalnya mengoleksinya jam, Bapak mengoleksi mic, itu kesenangan Bapak, benar ya Pak ya? Iya, mic model apa ya, dari jenis merek apa, saya jam apa, kumpulin kesenangan, hobi nggak bisa, itu kan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan aku merasa bangga dan keren, biar bisa jalan-jalan sama teman-teman aku. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, dan aku bosan itu terus. Nah, itu yang titik beratkan kita yang terakhir. Aku bosan belajar itu terus. Hari gini masih ada belajar itu terus. Khawatir begini Bapak Ibu, ketika anaknya itu datang, anak sekarang beda dengan anak dulu, betul. Nah, tadi belajar apa nak? Bahkan mah baru masuk itu gurunya udah joget-joget mah. Langsung mamanya bikin status. Alhamdulillah anak saya senang, happy, gurunya hebat, gurunya cantik. Cakep gitu Bu? Hebat gitu. Langsung berefek sekarang. Kenapa? Teknologi. Apa aja juga langsung diposting, kan gitu. Maka itu iklan yang murah. Bener nggak Bapak? Iklan yang murah Pak. Luar biasa. Misalnya hari ini belajar apa nak? Sama kayak kemarin mah. Gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang gimana? Ya begitu, nggak ada yang berubah. Ini gitu ya udah. Mikir orang tuanya.
Tapi ketika anak ditanya gimana nak belajar hari kedua, Masya Allah mah itu gurunya luar biasa ya, sampai apa namanya ya, aku diajak jalan keliling ke sana ke sini, kemudian itu melekat betul Bapak Ibu ya, melekat. Nah inilah pendekatan humanis yang kita lakukan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Ya kita masuk kepada kontrol. Kita posisi di mana Bapak Ibu? Nah, ada 5 posisi kontrol. Penghukum sebagai teman, kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah, sebagai penghukum tadi jelas. Ya, kita selalu menghukum. Ya, posisi kita menghukum. Biasanya ada kasus. Ada kasus anak-anak, ya udah kita lakukannya menghukum. Kamu bisa. Gimana sih? Nah, kan gitu. Coba kerjakan ini, kayak gitu juga bisa. Begitu. Kemudian ya pembuat merasa bersalah. Ini gesturnya lebih ngeri lagi nih. Ibu gak percaya lagi sama kamu. Dalam itu, kanan, ya gitu. Bapak juga sama. Kamu ini gimana sih terlambatmu? Itu saya pernah lakukan. Itu mungkin kita nggak tahu kalau dia terlambat itu kenapa, gitu. Kemudian sebagai teman, nah ini juga bahaya Bapak Ibu, ternyata bukan hanya penghukum, bukan hanya pembuat merasa bersalah, sebagai teman juga, memasukkan sebagai teman juga agak keliru juga, walaupun enak. Misalnya Bu Umat, muridnya itu dekat banget gitu. Misalnya ada masalah, langsung ke Bu Umat. Suatu ketika naik kelas, ya dia senangnya sama itu aja gurunya, karena teman merasa sebagai teman, ada plus minusnya. Nah sehingga ke sana nanti dia merasa nggak nyaman dengan guru yang lain. Nah itu kan kita samakan dulu persepsinya, memposisikan diri kita. Berikutnya sebagai pemantau. Nah ini pemantau dengan adanya keyakinan kelas. Kita sebagai memposisikan sebagai pemantau, ketika ada masalah ya kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Kemudian manajer. Nah ini manajer tingkatan tertinggi Bapak Ibu. Jadi mengolah ya, melakukan ya, bukan hanya kepala sekolah sebagai posisinya manajer juga, maka guru pun sama. Ketika ada anak yang bermasalah, bagaimana kita memposisikan? Kan biasanya kan gitu, kamu tuh sampai melotot-melotot, biasanya gitu. Saya pernah saya lakukan juga kan gitu. Dibilangin caramu gini. Ternyata gestur itu kita. Nah ini kepemimpinan yang kita perlukan. Gimana nak? Ya, tadi kamu terlambat ya. Kamu berantem ya di kelas, gitu. Kemudian ya semua orang pernah melakukan kayak gitu, nah. Jadi nggak langsung tensi kita nggak langsung naik. Ini memanage sebuah masalah. Kan kita pernah ngalamin ya Bapak Ibu, ketika orang berdiri udah marah-marah, udah kesel, ya itu kita berdiri juga, jadi nggak kira-kira? Jadi yang ada langsung gitu, smackdown. Ya tapi apa? Biasanya apa ya? Duduk dulu ya, duduk, dikasih kopi, wah makin cakep, kasih es, makin cakep, udah lupa nggak masalahnya? Lupa. Itu baru teknik itunya saja, belum kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar. Berikutnya. Nah ini posisi kontrol. Coba di videonya di Plena ini. Kalau saya dulu, saya liatin aja. Saya liatin aja. Kira-kira itu menghukum atau memang dia terpaksa gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang kan kalau suruh maju agak susah, suruh bertanya juga agak susah. Ya, suruh nulis di papan tulis juga agak susah. Udah kita bikin aja. Ya, kita tanya, ya kita validasi, ya akhirnya dengan kemandirian dia, dengan kesadaran diri dia mau. Itu yang aktif, jadi aktif. Berikutnya, ini sebagai penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik yang tadi saya sampaikan ya. Kamu selalu saja salah. Jadi lebih kepada objeknya, patuhi aturan saya, awas. Wow, itu kalimat-kalimatnya. Kemudian pembuat merasa bersalah,
ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu gesturnya biasanya senyum apa? Ya senyumnya senyum ini, dia senyum baik. Masih kamu terlambat terus. Nah, oke lanjut. Itu penghukum, kemudian teman, ya pemantau, ya tadi sudah saya sampaikan. Lanjut rumah dan manajer. Nah ini poin kita Bapak Ibu. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi Salma, kamu kenapa? Tahu nggak Bapak panggil ke sini? Nggak tahu Pak. Bapak dengar kamu itu ya apa namanya mengeluarkan kata ya di kelas. Iya Pak, habisnya saya di itu Pak dibully, saya begini Pak. Wah terus biasanya wajah terus. Nah kita lihatin aja dulu tuh. Oh begitu ya. Salma ya. Semua orang pernah berbuat salah kok gitu. Bapak juga pernah kok melakukan hal itu. Nah itu udah meredam tuh. Tensinya udah gak naik lagi. Gitu. Siswa itu kan biasanya ya udah, untung kamu nggak berbuat yang lebih jauh lagi. Mungkin apa mukul atau apa? Iya sih Pak, saya masih sabar. Nah udah tuh dapat gitu poinnya. Lagi kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ada tadi baik Pak, kalau begitu saya akan memperbaiki diri saya akan lebih sabar lagi. Biarkanlah Pak itu cuma kata-kata, insya Allah saya kedepannya akan lebih baik lagi. Merasa salah nggak dia tadi itu dipanggil? Tidak, menang dengan menang, dan dia akan menjadi pribadi yang baik. Baik, lanjut. Nah ini masih Bapak Ibu kenal, alhamdulillah kenal ini. Iya, nah ini alhamdulillah ya sebagai bekal juga. Nah ini saya kenapa saya ikuti beliau ya? Ini memang anak yang luar biasa. Di perkembangan kognitifnya dan efektifnya juga memang sangat luar biasa ya, sehingga nanti aduan biasanya kita main iyain aja, Pak itu tadi ngapain saya Pak gitu. Terus kita langsung ambil yang bersangkutan ya, kamu ngatain di sini ya gini. Nah itu keliru kadang kita, sini dulu enggak. Nah nanti kita lihat caranya berikutnya. Nah ini Bapak Ibu poin yang terakhir. Mudah-mudahan di sisa waktu ini dapat yang kita segitiga restitusi ini. Oke, segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Ya, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk ya memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi memantau murid yang menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memberikan setelah berbuat salah. Nah, jadi tidak merasa dia di posisi yang salah. Baik, lanjut. Nah, segitiga restitusi ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu, menempatkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga ya menanyakan keyakinan ya kepada murid. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Maka tadi ketika kita menjadi posisi kontrol, maka ambillah di posisi pemantau atau manajer. Kalau manajer agak mungkin agak sulit ya, tapi pemantau saja deh. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Itu. Berikutnya, nah ini tampilkan identitas ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Ya, kalimat-kalimatnya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ya, jadi walaupun dia di posisi yang berbuat salah, ya kan pasti ada sebab. Gitu. Cuma kalimat yang terlontar dari kita, ya kita tidak merasa siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kira-kira baiknya bagaimana? Baik, Bapak Ibu, lanjut. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, kan gitu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Tadi kan macam-macam tuh, bisa aja tadi langsung berantem gitu. Tapi terserah setelah ini cooling down, maka dia akan ya, saya harus sabar ya Pak ya gitu. Kamu pasti punya loh alasan mengapa melakukan hal itu. Iya Pak, bisa saya dikatain gini, saya dibully Pak, gini, begitu. Kemudian kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
Ya, iya Pak, saya lebih sabar lagi menghadapi hal ya, sehingga saya tidak tidak merasa saya harus membalasnya. Wah, ya apa Tuhan, kayak gitu pribadinya. Berikutnya menanyakan keyakinan. Apakah ada keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan dari kejadian ini? Nah, itu kan pakai berantem di kelas misalnya gitu. Coba dia lihat keyakinan kita, melihat oh iya Pak, tidak boleh, nah, gitu. Kemudian mengerjakan tugas juga terlambat, oh iya Pak, saya ngerjain tugas mulu. Coba kembali ke keyakinan kita. Kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ya saya mau menjadi orang yang baik Pak lah, biar menjadi pribadi yang baik ke depannya Pak. Itu ya. Jadi ditanyakan keyakinan kembali ke posisi kontrol kita sebagai pemantau atau manajer. Baik. Nah ini saya nanti motif kasus Bapak Ibu. Kasusnya memang agak benar, gitu. Nah, mahasiswa saya dulu itu dia suka kata-kata yang kotor, kan gitu, sampai kita punya bukti fisiknya. Ya kenapa? Sebabnya itu disebabkan karena sering main game online, mabar, ya. Jadi kata-kata yang terlontar tertanam pada dirinya, dan di lingkungan kelas juga akhirnya mengucapkan kata-kata yang kotor, ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Apakah itu ketika kita belum memahami posisi kontrol dan cara restitusinya gimana? Biasanya kita udah lost control, ya kan gitu ya. Posisi kontrol menjadi lost control, udah main marahin saja, gitu. Kamu gini. Wah, keluarlah kata-kata yang kurang menjadi mereka merasa benar sih, dia salah, benar salah, ya menulis, tapi jangan sampai ditambah salahnya lagi, gitu. Sehingga itu tertanam. Makanya pendidikan zaman dulu kita, karakter pendidikan dulu masih teringat terngiang-ngiang di sini, pasti itu. Karena ya seperti, tapi kalau misalnya kita sudah mulai seperti ini, kan ini arahnya nanti generasi emas, anak-anak kita, generasi emas, generasi 2004 di Indonesia 100 tahun generasi emas. Nah itu harapannya ke situ kalau ukurnya. Jadi pribadinya pribadi yang nggak saling menyalahkan. Berikutnya, nah ini lagi Bapak Ibu berikutnya, ya. Nah ini, ya coba memang coba itu ngobrol itu Bapak Ibu. Sengaja saya ngobrol, ya. Dia minta maaf, kemudian ya, saya coba melakukan pendekatan secara humanis. Itu ada makanan Bapak Ibu di meja tuh. Ada makanan, coba diperhatikan. Ada makanan, cemilan, ya. Nih, coba perhatikan tuh, yang ambil. Nah iya makan tuh. Jadi coba saya dekati itu dulu, sehingga dia keluar lah. Karena kan ketika dia dapat aduan, kita takutnya nerima aja gitu kan, keliru nanti apa yang kita berikan solusinya. Jadi pendekatan-pendekatan yang humanis coba saya aplikasikan, saya terapkan. Ya memang nggak mudah Bapak Ibu. Dan perjalanan kita selama ini tidak mudah menghadapi ketika kondisi kita juga sedang macam-macam robot masalah dan lain sebagainya. Namun kembali lagi kita sebagai seorang pendidik yang melayani dengan maksimal, ya. Jadi apapun yang kita alami berangkat dari rumah itu sudah mulai dikesampingkan ketika menghadapi peserta didik. Nah itulah peran kita, mau dibilang bohong ya tapi kita tampilkan, padahal berpikiran lagi ruwet banget gitu. Nah itu, ada yang berantem, keluar kata-kata. Itu gimana ya, nanti kita bisa sesama praktisi pendidikan, ini disebutnya alhamdulillah sudah terjadi praktisi dan sudah terbentuk. Nanti hal-hal demikian dapat kita realisasikan. Nah ini terakhir mungkin yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dari rangkaian materi dari awal sampai akhir ya menjadi bekal saya secara pribadi dan teman-teman guru, menjadi bekal di tahun ajaran baru ini. Yuk kita sama-sama pada murid-murid kita jadikan layanan yang maksimal, kembali lagi kepada diri kita pribadi,
karena segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Silakan berlaku, silakan saja sesuai aturan, ya sesuai keyakinan. Namun ketika kita sudah tanamkan, kita ada yang mengontrol, ya Tuhan yang Maha Esa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan harapan tertinggi kepada peserta didik kita adalah doa, ya kayak Rabbi habli lihin. Jadi itu yang selalu tertanam. Makanya ketika guru setelah mengajar tanpa refleksi itu berbahaya. Oleh karena itu merenung sejenak, refleksi sejenak. Kira-kira seharian tadi ada nggak yang salah yang saya lakukan? Ada nggak hal yang kurang baik yang saya lakukan? Maka untuk perbaikan ke depannya. Jadi setelah kita melakukan refleksi, kita tidak ada dosa pendidikan, karena itu ke bawah terus ya Pak ya aja. Nah besok hari berikutnya lain lagi, refleksi lagi. Makanya saya kalau refleksi, karena Bapak Ibu kalau dulu habis sholat balik lagi ke kelas, udah diem dulu. Kadang kita kemana, ke kafe, ngopi gitu. Atau malamnya. Nah, kadang kan kita suka takut bahwa tadi, apalagi sekarang zaman ini WA. Kalau orang anak murid sampai jam 12 lah katakanlah selesai belajar, orang tua muridnya masih sampai malam, gitu. Nah, itu layanan kita nanti yang lebih maksimal lagi. Insya Allah kita selalu terjaga, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perhatian aspek pendidik, dan kembali kepada diri kita, niat dan ibadah kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Demikian Bapak Ibu yang berikan, terima kasih banyak. Bergerak Indonesia maju. Guru bergerak. Bergerak, menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.